Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Sakinah Warahmah, tepatnya di perumahan Villa Mahkota Pesona di Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, persis seperti yang Anda saksikan di VT sebelumnya tadi, kita hari ini membahas tentang uang. Apakah betul uang merupakan sebagai atau sebuah bencana, sumber bencana atau musibah, atau bahkan sebaliknya ketika uang itu justru menjadi sumber keberkahan. Nah, kita akan bedah bagaimana dari sudut Islam bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Hilmi Firdausi. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adibor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala taufiqih wa syukru lahu ala amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih minal anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Sakinah Warahmah. Sakinah Warahmah artinya apa, Bu? Halo? Assalamualaikum. Sakinah apa artinya? Rasa tenang. Rahmah artinya kasih sayang. Kira-kira kalau nggak ada uang, kira-kira bisa tenang apa enggak? Beneran? Walaupun ente punya bini, walaupun punya rumah, walaupun sehat, nggak tenang kalau nggak punya harta. Masya Allah. Kira-kira kalau nggak ada uang, ada kasih sayang istri nggak? Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, nggak tahu apa yang ditendang ya. Nauzubillah min zalik. Al-Quran menyebut kata amwal itu sebanyak 55 kali. Berapa kali? 55. Artinya harta. Tapi Allah bukan hanya bernarasi, bukan hanya menyampaikan soal harta ini kaitannya dengan kehidupan materi dan memuaskan nafsu kita. Tetapi Allah menyebut pentingnya kita untuk mencari harta itu diungkapkan dengan istilah min fadlillah. Apa arti min fadlillah? Yaitu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Surat Al-Muzammil ayat 20, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kita mencari harta itu mencari ridha Allah. Ini niatnya. Pasang niat yang betul ya Bapak. Kalau pergi pagi keluar rumah, pergi ke kantor masing-masing, pergi ke pasar, pergi ke tempat kerja, beraktivitas, ibu-ibu juga sama. Mau arisan, woi, Assalamualaikum. Suka arisan di sini? Mau jalan-jalan, mau healing, ya. Itu niatkan kita untuk mencari karunia ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta ini tadi seperti disebutkan
memang bukan satu-satunya, bukan segala-galanya. Tetapi segala sesuatu itu bisa dimulai dengan harta, terutama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah kita, rukun Islam kita itu ada yang meniscayakan, mengharuskan ibadah harta, yaitu mengeluarkan zakat. Ibadah haji memang spiritual, menapaktilasi perjalanan dakwahnya Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Tetapi untuk sampai ke sana perlu harta. Harus punya nafkah, harus ada transportasi, harus ada akomodasi. Itu bayarnya pakai pasir apa pakai duit? Ya duit lah. Ya. Jadi namanya orang Islam itu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa bertebaran di atas muka bumi ini. Untuk mencari karunia serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan agama Islam ini menjadikan unsur harta itu sebagai salah satu pilar yang namanya ada di dalam maqasidus syariah. Yaitu apa? Tujuan-tujuan syariat. Satu di antaranya adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta. Ya. Kenapa harta harus dijaga? Agar tidak bercampur dengan antara yang halal dengan yang haram. Kenapa harta harus dijaga? Karena harta itu adalah alat sarana kita untuk menjalani kehidupan. Untuk kasih makan, untuk kasih nafkah, untuk kasih pendidikan, kesehatan keluarga kita, semuanya perlu harta. Maka Islam mengakui apa yang dinamakan dengan milkiyah khassah, kepemilikan privat, yaitu harta. Di sisi yang lain, Islam juga mengajarkan kita untuk apa? Menjaga harta supaya apa? Supaya tidak dilanggar, tidak dicuri, tidak dirampok oleh orang lain yang bukan haknya. Ya. Makanya ada syariat di dalam Islam itu, kalau orang mencuri diapain? Dipotong tangannya. Ada takzir, ada hukuman fisik, hukuman badan. Kalau kita berani melanggar hak orang lain. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyatakan tegas kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu itu dengan cara yang batil. Bahkan salah satu indikator puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kira-kira puasa kita kemarin diterima sama Allah apa enggak? Insya Allah, kita berharap ya. Tapi salah satu indikatornya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di akhir ayat rangkaian tentang ibadah puasa adalah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Salah satu ciri indikator puasanya kita diterima oleh Allah adalah kita terhindar dari memakan harta orang dengan cara yang batil. Kita tidak melakukan suap, menyuap. Kalau suap-suapan suami istri boleh, tapi nggak boleh kalau kita suap polisi, kita suap backing, kita suap anggota, kita suap pemerintah untuk kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Na'udzubillah min. Maka Islam luar biasa menjaga kebaikan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semua berkaitan dengan harta itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, dari mana kamu mendapatkan harta itu dan bagaimana kamu mentasarrufkan atau memanfaatkan harta itu. Wallahu
a'lam. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah memberikan mukadimah di segmen satu ini. Bagaimana sudut pandang Islam mengenai uang. Di sini kita melihat bahwa uang merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kelola dengan baik, untuk kita gunakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Namun tidak jarang ketika kita melihat perselisihan, kemudian juga pertengkaran, bahkan sebuah musibah atau pertengkaran di mana-mana disebabkan dari uang. Nah, apakah benar uang merupakan sumber bencana atau sumber musibah? Ini insya Allah yang akan dijelaskan di segmen kedua nanti bersama guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa yang seperti kita ketahui, uang bagai dua mata pisau yang berbeda. Di satu sisi mungkin memberikan kebaikan dan juga keberkahan. Namun di sisi lain kita tahu banyak kehancuran, kemudian kerusakan atau juga permusuhan diakibatkan gara-gara uang. Apakah benar uang merupakan sumber bencana atau musibah? Ini akan dijelaskan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita semua Ustadz Fahmi Salim, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam dakwah, kelak nanti husnul khatimah dan masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Ustadz Sofyan yang Masya Allah ya. Bapak Ibu semua di sini jamaah masjid Sakinah Warohmah, ini mawadahnya kemana? Emang disingkat aja gitu ya, Sakinah Warohmah, hilang mawadah itu ya. Sakinah Warohmah, Bapak Ibu, ini ibu-ibunya berseragam Blackpink, betul ya? Iya kan? Blackpink ya, saya boleh turun ya ini ya? Karena boleh turun ya, kalau bapak nggak berseragam nih, kita kan kalau laki-laki Pak biasa nyantai gini ya, kalau koko gamis gitu aja. Emak-emak tuh Pak, gamis sama kudungnya mesti matching. Makanya kalau bapak ngecek tuh di rumah kita Pak, di kamar kita, di kamar bapak sama ibu tuh lemari ada berapa pintu biasanya? 3, 4 ya, 4 pintu misalkan. Itu jatah suami berapa Pak? Setengah katanya Bu. Luar biasa. 3/2-nya punya istri, 1/2-nya punya lakinya. Ya Allah, itu isinya apa aja? Ya. Motifnya macam-macam ya, motif kembang-kembang, kotak-kotak, polkadot. Ini saya mau tanya, dari sekian banyak baju, udah ada kain kapan belum? Takut. Bu, saya tanya ibu nanti meninggal, mati tuh, pakai baju yang mana? Batik, polkadot, kotak-kotak, Blackpink begini enggak kan? Pakai baju warna putih, udah punya belum? Udah punya tapinya? Iya, jarang orang menyiapkan baju masa depannya. Harusnya kita udah punya itu, nanti baju ibu 3,5 lemari itu nggak ada yang dipakai. Yang dipakai cuman kain putih kasar, nggak boleh sutra segala macam, enggak, yang kain kasar. Dan saya yakin bapak ibu semua belum ada yang punya. Ya maka pulang dari sini hikmahnya, beli kain kapan. Insya Allah ya.
Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin, saya memang suka heureuy ya, suka bercanda nggak apa-apa ya. Kita ngebahas cuan hari ini ya. Tadi guru kita sudah menjelaskan luar biasa tentang uang. Bu, saya tanya, uang itu musibah apa anugerah sih? Ini kan temanya musibah katanya. Apakah uang itu musibah? Saya bilang ya, kan temanya begitu ya. Apakah uang itu musibah? Saya tanya sama Bapak Ibu, ini kan lagi pengajian kita ini. Ya, uang musibah apa anugerah? Musibah apa anugerah? Iya, bisa dua-duanya, bisa musibah, bisa anugerah. Seperti pisau punya dua mata ya, punya dua sisi. Uang bisa kita gunakan untuk kebaikan, juga uang bisa digunakan untuk kejahatan. Uang, harta di tangan orang-orang soleh itu akan menjadi sebuah anugerah dan kebaikan. Uang di tangan orang-orang salah jadi bencana. Nih, uang di tangan orang salah dipakai ngebunuhin orang di Israel. Ya, itu kira-kira ngebunuhnya pakai apa tuh? Bukan pakai duit langsung, yang enggak, iya, tetap pakai peluru, pakai rudal. Tapi belinya pakai apa? Pakai uang. Dari mana duitnya? Dari siapa yang ngasih? Donaturnya. Siapa donaturnya? Mereka punya perusahaan di seluruh dunia, punya produk-produk yang mungkin Bapak Ibu sekarang pakai. Nah, lu. Makanya untuk mencegah agar tidak terjadi terus genosida di sana, kurangin tuh pakai produk-produk itu. Ya, apa aja produknya? Cari sendiri dah. Ya banyak gitu ya. Ya. Jadi uang di tangan orang-orang jahat bisa menjadi bencana yang luar biasa. Tapi uang di tangan orang-orang soleh jadi masjid, jadi pondok pesantren, jadi rumah Quran. Uang di tangan bapak yang soleh jadi apa? Istri baru katanya. Bukan saya yang ngomong, beneran nih. Ini bapak yang ngomong nih. Uang di tangan bapak yang soleh jadi istri baru katanya. Ya Allah Pak, itu keinginan terpendam Pak. Tadi siapa yang ngomong siap-siap kagak dibukain pintu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Ya, uang, harta ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah itu ngasih ujian sama kita, semua sama. Ya, ujiannya ada 5 tuh soalnya. Ya, nanti dibuka di Al-Baqarah 2155 ya. Ayat 155 itu daftar ujian. Dan enaknya Allah, baiknya Allah itu ngasih ujian langsung sama jawabannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Nih, ujiannya kehidupan kita ada 5. Semua sama, pasti dapat ujian ini. Ya. Apa itu yang pertama? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan duit nih, ya, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Itu bagian dari ujian dalam kehidupan kita, ya Bu. Jadi kita takut, ibu takut, ibu punya perasaan takut nggak Bu? Takut apa Bu? Takut nggak ditinggal suami? Ini saya tanya nih, karena kan yang hadir lengkap nih. Ibu sayang nggak sama bapak? Sayang orangnya, sayang duitnya? Benar. Alhamdulillah. Benar ya gitu ya. Sayang orangnya, sayang duitnya gitu ya. Kalau pas nggak punya duit masih sayang apa enggak? Benar. Catet Pak. Aman ya Pak ya. Bapak punya duit, bapak nggak punya duit tetap sayang. Itu teori. Gitu bini kita mah Pak. Iya ya Bu ya. Jadi ibu khawatir, ibu takut itu bagian dari ujian. Juga sama, harta juga bagian dari ujian Bu. Bahkan banyak orang yang ketika miskin dia lulus ujian Bu. Ketika udah kaya banyak yang gagal. Ya Bu ya. Ibu saya mau tanya, ini kalau kan kaya ujian ya, miskin ujian. Ujian dong, sepakat kita ya. Nah ibu kalau dapat 2 soal ini pilih diuji pakai soal yang mana? Soal kekayaan pas soal kemiskinan? Mau kaya mau miskin? Ini dua-duanya kita lagi ngomong ujian nih. Kita lagi ngomong soal ujian. Ada ujian judulnya kaya jadi kaya, ada ujian jadi miskin. Mau diuji sama yang mana? Kaya benar.
Miskin? Miskin? Kayaknya banyak yang kaya deh. Iya. Pak, Bu, orang-orang yang diuji sama kemiskinan itu banyak yang lolos, Bu. Dulu ibu-ibu awal-awal pernikahan, bapak nikah itu kan miskin. Kecuali kita anak orang kaya, ya. Rumah sepetak, ya, tinggal di RS 9, rumah sangat-sangat sederhana. Sampai selonjor saja susah tuh. Pokoknya ketemu dia lagi begitu ya. Tapi di tengah kemiskinan itu Masya Allah, takwa dua-duanya, tahajud bareng, suaminya subuh ke masjid, didoain tiap duha, dia doa istri itu luar biasa. Ya Allah, angkat derajat suamiku, kasih rezeki buat dia. Tiap hari kayak begitu, suami pun semangat bekerja walaupun jadi pegawai rendahan. Nah, ujian kemiskinan dia berhasil lalui. Namun ketika Allah ganti soalnya, akibat doa ibu pengen suaminya kaya, diganti soalnya nomor 2, soal kekayaan. Dinaikin jabatan suami, dinaikin gajinya, duitnya makin banyak, tapi waktunya kurang buat ibu. Yang dulu sering ketemu sama ibu, ibu jadi wanita paling cantik di dunia. Sekarang yang paling cantik siapa? Sekretarisnya. Iya kan? Udah begitu ya tahu sendiri dah. Nah, kalau udah tahu begitu, ibu mau dikasih soal yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Tetap kaya. Iya ya. Ya udah saya doain semua jadi orang kaya, amin. Kekayaannya digunakan untuk jihad fi sabilillah, amin. Digunakan untuk berdakwah, amin. Digunakan nanti semua untuk naik haji. Mau ke haji enggak? Oh, iya, saya doakan semua bisa segera haji tahun besok juga, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jangan amin doang, nabung. Ya, insya Allah kita semua diberikan harta yang barokah yang kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan kita, dan nanti insya Allah di akhirat kita akan bersama-sama kumpul di jannahnya bersama orang-orang yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas tausiahnya. Ya pemirsa, lagi-lagi gara-gara uang. Ketika kita diuji dengan kemiskinan atau tidak adanya uang, di sana meningkat iman kita. Namun sebaliknya, ketika kita diberikan kenikmatan, kelebihan uang atau harta, namun justru terjadi kelemahan iman di sana. Nah, kita akan perluas atau perdalam materi yang menarik ini di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen yang nanti para jamaah bisa bertanya kepada guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, uang sebagai sumber bencana. Nah, ada tanda tanya besar di sini, apakah betul semuanya uang itu bisa menjadikan sumber bencana atau justru menjadikan sumber keberkahan bagi kita. Nah, kita masuk dalam sesi tanya jawab pemirsa, kami persilakan terlebih dahulu Pak Lukman, yang insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Fahmi Salim. Silakan Pak Lukman, boleh berdiri? Ya, sudah nyala dari tadi Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, jamaah dari Masjid Sakinah Warma. Di tema disebutkan bahwa uang membawa bencana. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana uang yang kita dapat agar bisa menjadi keberkahan dan berkah, dan uang kita hidup tidak dikendalikan oleh uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hidup sudah dikendalikan dengan uang, itu sudah bencana sebetulnya. Silakan selengkapnya, silakan Ustaz Fahmi. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uang itu bisa menjadi berkah. Apa yang kita cari bisa menjadi keberkahan buat hidup kita kalau memenuhi syaratnya. Ya, pertama didapat dengan cara yang halal. Ya, kalau dapat dari cara yang haram, uang haram itu panas, betul? Itu uang panas tuh, uang haram. Ya, makanya kata peribahasa orang Betawi, ya, duit setan dimakan sama duit setan dimakan oleh genderuwo. Ya duitnya banyak, cepet, tapi hasil dari apa? Korupsi, hasil dari ngepet. Apa yang ngepet? Ya, banyak cepet dapatnya, ya. Dari cara-cara yang haram tuh biasanya cepet dari judi online, ya kan?
dari macam-macam yang diharamkan Allah. Tapi juga cepat habisnya. Kenapa? Allah pasti akan jadikan harta itu justru akan memakan, akan menghancurkan diri kita dan keluarga kita. Ya, banyak penyakit, anak jadi penyakit, istri jadi penyakit, rumah yang kita tinggali pun jadi penyakit. Makanya cepat habis, makanya gak berkah. Ya. Yang kedua, ketika kita mencari harta itu supaya berkah, ya, kita harus ingat hak-hak Allah. Kita tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam harta kita itu yang sudah kita dapatkan, itu ada hak bagi fakir miskin. Jangan lupa sedekahnya, jangan lupa zakatnya, insya Allah. Kemudian ketika kita bekerja mencari nafkah itu, mencari uang itu, kita jangan melanggar hak Allah atas hambanya, yaitu apa? Ibadah. Jangan karena ingin mencari uang, dari pagi sampai malam lagi, dari keluar rumah dari gelap sampai pulang gelap lagi, capek, banting tulang, peras keringat, tapi dia enggak mengerjakan sholatnya yang fardu. Nauzubillah min dzalik. Lupa diri, lupa daratan. Itu juga walaupun kita dapat harta, walaupun kita dapat kesenangan duniawi, itu tidak akan membawa keberkahan bagi kita. Yang keempat, apa syaratnya? Itu nafkah itu harus didapat dari apa? Harta yang halal. Itu harta dapat dari profesi yang halal. Jadi jangan kita cari pekerjaan yang sifatnya haram. Kalau dapat pekerjaan dari yang haram itu pasti juga nggak akan membawa keberkahan buat diri kita, buat anak kita, buat rumah tangga kita, jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena profesinya aja sudah haram. Didapat dari apa? Dari permainan. Jadi begini, karena Islam itu sangat menghargai dan memuliakan, mengangkat harta, maka Allah memberikan banyak aturan main untuk cari harta. Gak boleh apa? Maisir, gak boleh gharor, gak boleh riba, gak boleh ghish. Itu kalau disingkat jadi maghrib. Maisir, gharor, riba, dan ghish, gak boleh. Maisir itu apa? Dengan cara judi, spekulasi. Kemudian gharor, itu juga dengan cara tipu-tipu, menipu orang atau ketidakjelasan barang. Riba, kita jual beli dengan cara riba atau menghutangi hutang kita dengan cara riba, lalu kita mendapatkan keuntungannya untuk apa? Untung yang berkali lipat. Itu enggak boleh dalam Islam, Dan terakhir itu adalah ghish. Kita man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu umat kami, maka dia bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas jawabannya. Namun biasanya sesuatu ini godaannya di sini Ustadz ya. Biasanya yang dapatnya banyak itu yang haram tuh biasanya. Disebabkan dari yang haram itu justru dapatnya banyak. Nah, kami persilakan Ibu Ayi untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ai dari Majelis Taklim Sakinah Warohmah yang ingin tanyakan kepada Ustadz Ilmi, kan bahwa rezeki itu, harta itu adalah anugerah dari Allah. Nah, saya sebagai istri, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan rezeki dari suami, nafkah suami itu agar menjadi berkah dan terhindar dari bencana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayi, silakan Ustadz Hilmi. Pertanyaan mewakili emak-emak semua ya. Gimana dapat rezeki? Rezeki dari siapa Bu? Dari Allah. Wasilahnya suami, betul. Ya, rezeki dari Allah lewat suami. Gimana caranya supaya barokah ya? Saya boleh kesini juga Mas ya? Silakan. Punten Kiai, maaf ya. Sangat diperbolehkan Ustadz, silakan. Sangat diperbolehkan. Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Ayi ya. Jadi cara supaya harta yang diberikan suami barokah. Banyak apa dikit Bu hartanya Bu? Banyak dah.
Ya, saya mah berbaik sangka ini insya Allah bapak-bapak suami-suami yang baik yang memberikan semua nafkah untuk keluarganya. Ya Pak ya, yang ketahuan aja. Ya. Gimana caranya? Yang pertama ya gunakan harta itu untuk keperluan keluarga kita ya dengan cara pastikan kepada suami kita bahwa harta yang dibawa ke rumah adalah harta yang halal. Makanya setiap bapak mau kerja kan pamitan tuh. Pamitan gak Bu? Pamit. Ibu ngomong apa kalau pas pamitan? Ya titi DJ doang. Kurang. Nih saya ajarin. Besok kalau bapak pamitan, cium tangan tuh. Manggil apa sih sama suami? Bebek. Iya udahlah pokoknya mau ayam mau beb. Hati-hati ya itu bisa ayam sama bebek loh. Hati-hati loh. Jangan GR ya. Sayang. Selamat bekerja, kerja yang semangat, ya, kerja yang jujur. Aku dan anak-anak lebih rela kelaparan dibanding Ayang, ya, bawa harta yang haram ke rumah. I love you Ayang, muah begitu. Bisa nggak bisa gitu? Terapin tuh pamitan, ya, dimotivasi suaminya agar dia kerja yang jujur, yang giat. Tapi jangan bawa harta yang haram ke rumah. Karena ketika ada harta haram dibawa ke rumah, ibu belanjakan masakan, ya dimakan sama keluarga, mengeraskan hatinya Bu. Susah ibadah, anak kita ngelawan melulu, susah sholat segala macam. Itu mungkin ada harta haram yang dimakan sama keluarga kita. Maka yang pertama, pastikan sama suami ibu, Pah jangan pulang ke rumah selain bawa harta yang halal dan banyak. Itu yang penting ya, halal dulu ya. Kemarin kan saya podcast sama Bang Novel Baswedan. Kenapa Indonesia banyak korupsi? Faktor terbesarnya apa? Faktor nyonya ternyata. Jadi yang suka ngomporin laki-laki korupsi itu istrinya. Maka saya himbau semua yang nggak di sini, bukan di sini kan nggak ada yang pejabat ya. Iya ya gitu ya. Pastikan harta yang halal. Nah yang kedua untuk kebaikan bersama maka tidak ada sumput selindung, apa tuh namanya, ngumpet-ngumpet. Bicarakan dengan suami, Pak dapat uang sekian, ini untuk anak sekolah, ini untuk rumah tangga biaya masak sehari-hari, ini untuk, nah siapkan untuk sedekah. Harus dibudget Bu, iya, jangan minus mulu, budgetin buat sedekah. Ustadz boro-boro buat sedekah, belanja aja kurang, dia curhat begitu. Nah Bu, justru kalau pas lagi kurang itu budgetin buat sedekah. Insya Allah yang kurang itu akan bertambah Bu. Sedekah itu kan bukannya kita menghabiskan uang, malah nambahin duit kita Bu. Iya gak Bu? Ibu pernah sedekah jadi miskin gak? Gak ada Bu. Ada orang banyak sedekah miskin? Gak ada. Ya, justru orang-orang yang pelit pada miskin. Maka pastikan dalam budget rumah tangga kita, rezeki dari suami ibu ada harta untuk sedekah. Gitu ya Bu ya. Yang lainnya tahu sendirilah. Ya intinya ibu jangan pernah sembunyi-sembunyi sama suami. Jelaskan semuanya. Kecuali suaminya pelit. Nah ini yang repot nih. Ya. Suami nggak boleh sedekah, nggak boleh apa-apa. Ibu boleh diam-diam. Bu tenang aja Bu. Ketika suami punya harta itu semua hak ibu. Ya, harta suami adalah harta istri. Iya. Bu, Pak, ini Pak, harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah harta istri. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi. Nah ini terkadang kita sulit atau jarang mengidentifikasi Ustadz ya. Ketika kita mendapatkan uang banyak, kita mendapatkan harta banyak, namun dari anak istri kita, keluarga kita di sana banyak sekali yang sering sakit, kemudian masih banyak yang bandel mungkin. Atau mungkin sebaliknya, ketika kita mendapatkan harta yang sedikit atau yang sedikit, namun di sana banyak sekali keluarga kita selalu sehat, kemudian rumah tangga kita rukun, itu insya Allah menjadi rizki atau uang yang berkah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Memang kalau yang kita ngomongin uang emang gak ada habisnya Ustadz ya. Ada statement yang mengatakan
segala-galanya bukan uang, tapi segalanya butuh uang, begitu ya Bu ya. Baik, di sesi ini atau segmen ini kita bangun interaksi lebih dalam lagi, lebih akrab lagi. Kami persilakan Ustadz Fahmi untuk berinteraksi atau bertanya terlebih dahulu ke salah satu jamaah, Ibu Atin yang sudah kami siapkan, baru nanti Ibu Atin boleh mengajukan pertanyaan ya. Silakan Ustadz Fahmi boleh turun untuk berinteraksi langsung dengan Ibu Atin untuk mengajukan pertanyaan. Dengan Ibu siapa? Ibu Atin Ustadz. Atin. Oh, iya. Atin, udah kayak masjid namanya, Masjid Iya. Atin. Saya mau tanya Ibu dulu nih. Punya anak berapa? 1 Ustaz, 1, laki perempuan? perempuan. Perempuan, kebetulan. Apa kebetulannya? Jangan ketawa dulu. Kalau seandainya ada pemuda, nih ceritanya belum nikah. Gak tahu anak Ibu udah nikah apa belum? Udah Sudah. nikah belum? Sudah. Oke, katakanlah ini andai ya. Kalau ada pemuda datang ke ibu, ke orang tua ya, si ibu sama suami, ngelamar anak ibu. Yang satu soleh, rajin sholat, pinter ngaji, tapi fulusnya kurang, miskin. Yang kedua ada lagi yang datang ngelamar, orangnya begajulan tapi anak orang kaya, kaya dia. Punya mobil, punya macam-macam. Kira-kira ibu bapak di rumah mau terima yang mana? Boleh yang moderat enggak Ustaz? Enggak ada, ini jawabannya cuma 1 atau 2. Jawab dulu, ntar saya tanya lagi. Baik, pastinya memilih yang sesuai dengan perintah Allah. Apa Ya, perintah Allah? Soleh. Yang soleh. Ya. Betul? Betul Ustaz. Jujur ya? Sumpah Ustaz. Sumpah. Ya. Jadi Nanti dicari idza bersama-sama. ja'akum ya man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kamu para orang tua, wali daripada anak perempuan, siapa yang laki-laki yang kamu ridhoi agama ya dan akhlaknya, maka terimalah lamaran pernikahan itu. Baik, sekarang saya mau tanya yang berikutnya. Kalau yang datang ngelamar anak ibu, ya orang ya yang kaya, ya tapi jahat dengan orang kaya tapi soleh, tentu pilih yang mana? Yang kedua Ustaz, kedua. nggak usah ditanya lagi. Nah, itu sih nggak usah ditanyain ya, intermezzo aja nih. Baik, silakan. Ibu Ati mau nanya apa? Baik Ustadz, ada satu pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hilmi ya, bahwa harta itu di tangan orang yang soleh menjadi maslahah, tetapi di tangan orang yang salah maka menjadi mafsadat. Pertanyaan saya ingin mulai dari unit terkecil, keluarga kita. Nah, di keluarga kita itu atau saya mulai dari bahwa survei itu kan perceraian terbanyak itu kan karena uang, karena masalah harta gitu. Nah akhir-akhir ini Ustadz, ada sebuah pola hidup yang namanya frugal living artinya hidup hemat gitu ya. Nah pertanyaan saya Ustadz, kadang-kadang orang itu kan nggak bisa membedakan antara hemat, irit, atau pelit. Nah itu Ustadz yang membuat saya itu kira-kira bagaimana guidance-nya gitu Ustadz. Frugal living oke gitu kan, mengelola ekonomi keluarga itu memang harus manajemen yang bagus supaya kita bisa haji gitu ya Ustadz ya. Nah masalahnya itu kan bedanya tipis Ustadz, antara irit, pelit, dan hemat. Nah itu Ustadz pertanyaannya, terima kasih. Oh ya Ustadz, saya tadi dapat pesan bahwa kami ini dari Majelis Taklim Nurus Sholawat. Oh ya, Nurus Sholawat, Iya. cahaya sholawat, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi hemat, irit, dan pelit. Gimana cara kita mengelolanya supaya jadi berkah? Ya, jadi keluarga ini memang ada sekarang gaya hidup hemat. Ya, hemat itu terutama dalam hal apa? Terutama dalam hal kita supaya tidak boros. Ya, karena dalam Al-Quran itu bukan hanya diatur tentang pengelolaan yang baik, tetapi juga harus menghindari sifat tabdzir, berlebihan.
Ya, wala tubadziru innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir berlebihan itu dia adalah saudaranya setan. Ya. Nah, ketika mengukur orang itu hemat atau pelit itu tergantung situasinya, level sosialnya dan kekayaannya. Ya, ada orang biasa pemasukannya pas-pasan tetapi pengeluarannya berlebihan. Nah, ini juga nggak baik. Ada orang yang sangat kaya, ya, tetapi dia pengeluarannya dibatasi betul. Jadi terkesan apa? Pelit, bahkan untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Ya, nah itu nggak boleh. Jadi karena Nabi SAW selalu menganjurkan kepada kita agar kita itu memberikan apa? Memberikan nafkah kepada anak dan istri itu dengan cara apa? Bagaimana? Al-musir, dia dengan cara apa? Memberikan mereka kehidupan yang nyaman gitu. Ya, bukan berarti boros, bukan berarti berlebih-lebihan gitu ya. Nah, oleh sebab itu di sini pentingnya bagi kita ini untuk mengelola harta ini dengan bijak, ya. Jadi hemat itu penting, ya, karena ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Kalau boros pangkal, benar. Ada orang boros tapi kagak miskin-miskin. Ada orang hemat kagak kaya-kaya. Betul? Iya kan? Artinya apa? Ini tidak bisa dihitung secara matematis, secara kalkulasi. Ya, kita harus banyak bermohon kepada Allah, berikhtiar yang terbaik, lalu kemudian kita menempatkan posisi diri kita, ekonomi keluarga kita sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan tempat kita. Jangan sampai ya ini ibaratnya mangkok, ada ukurannya, kita ternyata isi lebih daripada kapasitasnya. Nah itu ya, oleh sebab itu supaya berkah dalam keluarga ini juga kita perlu perhatikan cara kita berinfak kepada keluarga. Nah, bagaimana kalau terbatas hemat, ya? Ada orang hemat tetapi dia sedekahnya Masya Allah. Hemat untuk diri sendiri nggak apa-apa. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Salah satu ciri sahabat muhajir Ansor itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keridhaan Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, itu bagaimana? Mereka itu suka mendahulukan orang lain. Gak apa-apa saya mah miskin, gak apa-apa saya mah kekurangan. Ya, yang penting saya bisa sedekah. Yang penting saya bisa membahagiakan orang lain. Nah, sebab perbuatan ithar seperti itu, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Insya Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim sudah berinteraksi dengan jamaah kita. Dan berikutnya kami persilakan Ustadz Hilmi untuk berinteraksi dengan Pak Rusidi yang terlebih dahulu diajukan pertanyaan oleh Ustadz Hilmi kepada Pak Rusidi. Silakan. Cinta. Ini bentar saya bertanya, maaf ya Pak ya. Saya kalau mama berani nanya saya Pak. Pak, ada orang yang gak pernah ibadah, yang hobinya maksiat, yang hobinya berbuat dosa, tapi rezekinya lancar banget. Nah kita-kita nih yang ke masjid tiap hari, sholat jamaah, ikut pengajian, ya begini-begini aja begitu ya. Hartanya begini-begini aja, itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf kalau nanti jawaban saya tidak sesuai ya. Gak apa-apa Pak, alhamdulillah. Kalau menurut apa yang sudah saya ikuti di pengajian-pengajian, bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada hambanya, itu masing-masing beda-beda. Betul. Nah termasuk tadi, kalau pertanyaannya adalah kalau orang yang perbuatannya yang tidak baik, kemudian diberikan harta yang banyak, itu sebetulnya ujian. Maka dari itu kalau menurut saya pribadi saya, kalau saya sendiri milih yang ya seperti ini aja gitu loh. Karena tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti itu akan lebih gampang dibandingkan dengan yang kayak tadi. Masya Allah, ya jadi Bapak milih yang begini-begini aja. Nah, ya.
Ya, baik, betul. Ya, karena kaya itu kan tidak melulu masalah uang ya Pak ya. Iya. Istri yang solehah, rezeki bukan? Rezeki. Anak yang soleh, rezeki bukan? Rezeki. Semangat beribadah ke masjid, rezeki bukan? Rezeki. Itu yang sering nggak dianggap. Ya, jadi Bapak walaupun begini-begini aja kata Bapak. Ini saya nggak tahu levelnya berapa nih. Begini-begini aja tahu-tahu rumahnya gimana nggak tahu saya ya. Tapi qanaah ya. Tapi yang harus kita yakini bahwa Bapak semua yang hadir di sini semangat ke masjid, ikut pengajian. Amin. Itu adalah rezeki. Ya, Bapak ada pertanyaan mungkin tapi jangan susah Pak ya. Tidak bisa jawab nanti saya. Iya tadi kan sesuai dengan judulnya. Siap. Bagaimana kiat kita agar harta uang yang kita dapatkan ini tidak menimbulkan bencana dalam keluarga. Baik. Harta supaya enggak bencana ya. Yang harus kita pastikan adalah bahwa kita cari harta tidak melulu masalah banyak atau sedikit, tapi keberkahan. Ini yang harus kita undang ke dalam rumah tangga kita. Banyak harta tidak berkah, maka itu akan menjadi musibah. Ya, kadang kita bingung, pengalaman pribadi. Dulu ya, contoh saja ya, dulu ketika gaji kita cuma 3 juta, cukup hidup kita Pak. Cukup ya, tiba-tiba gaji 5 juta malah nggak cukup. Padahal orangnya sama, istrinya sama, anaknya sama, semua sama tapi nggak cukup. Kira-kira kenapa Pak? Iya, kebutuhan tambah banyak. Iya. Kebutuhannya sama tapi gaya hidupnya yang berbeda. Ya, gaya hidup yang berbeda. Maka yang kita cari itu adalah barokah, syukur-syukur banyak. Ya, karena barokah itu menambah, terus bertambah. Maka pastikan yang kita cari adalah harta yang barokah dan itu hanya bisa didapati dengan cara yang halal. Tidak mungkin Bapak hasil korupsi ngarepin barokah. Nih, kata guru saya Kiai di Jawa Timur begini. Ustadz tahu nggak? Sekarang Mekah, Madinah nih ya, Haramain ini ya, atau Ka'bah lah gitu, Masjidil Haram sudah menjadi the biggest money laundry in the world. Apa itu artinya? Ya, tempat pencucian uang terbesar di dunia. Kok bisa Kiai? Iya, karena sekarang banyak koruptor yang datang ke Mekah, umroh atau haji, doa depan Ka'bah. Ya Allah, aku habis korupsi 10 miliar ya Allah. Tolong sucikan, bersihkan hartaku. Bersih nggak kira-kira? Suci nggak kira-kira? Berkah nggak kira-kira? Ente mau ke Mekah tiap hari, sujud depan Ka'bah tiap hari, itu nggak akan ngaruh. Jadi gimana cara mensucikannya? Yang pertama istighfar. Allah ampunin nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kecuali duitnya dibalikin. Ya, jadi sekarang kalau harta hasil kejahatan, hasil kemaksiatan, hasil korupsi jangan dibawa ke Mekah. Ya, kita kan ngejar haji mabrur, umroh yang mabrur. Ya, dan itu nggak bisa dicapai kalau kita pakai modalnya yang salah. Ya, jadi yang kita kejar adalah yang pertama hartanya barokah, yang kedua prosesnya yang halal. Ya, nggak sampai di situ. Dapat yang halal, nyalurinnya pun harus halal. Ya, Bapak kerja halal insya Allah dengan keringat Bapak, tapi dibawa ke kota ngedugem, ya sama aja. Bukan Bapak, bukan contoh. Nggak mungkin Bapak ahli pengajian begini. Iya kan? Ya Bu, ada istrinya nggak Pak di sini Pak? Istrinya boleh ngacung? Boleh tunjuk tangan? Nggak ada, oh nggak ada. Alhamdulillah ya Pak, gitu ya Pak. Jadi pastikan juga dibelanjakan ke tempat yang halal. Cari barokahnya, cara yang halal, disalurkan ke tempat yang halal. Insya Allah harta kita akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair. Baik, Masya Allah Ustadz Hilmi Firdausi. Ini yang kita akan bangun interaksi lebih hidup lagi, di mana para jamaah bertanya kepada Ustadz dan juga Ustadz ada kalanya bertanya kepada jamaah. Mungkin bisa belajar pengalaman atau juga belajar dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari para jamaah, juga kita saling belajar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Sudah ada Ustadz Hilmi dan juga Ustadz Fahmi. Silakan, Ustadz Hilmi sudah siap dengan penanya Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ria dari Masjid Taklim Nurul Salawat. Langsung pertanyaannya Ustaz. Silakan Ibu Ria langsung. Pertanyaannya ini Ustadz, kita di kehidupan sehari-hari itu kan sering suka ikut arisan, ya. Arisan ini kalau seandainya kita dapat, lalu kita untuk umroh, itu kita kira-kira hukumnya apa Ustadz? Mohon dijelaskan. Umroh hasil uang arisan. Uang arisan, namun arisannya masih panjang nih. Kita kebetulan dapat yang ketiga misalnya. Jadi artinya kan kita terhutang ya. Bagaimana hukumnya? Baik. Terima Silakan kasih. Ustaz Hilmi. Panjang jawabannya nih ya. Gimana bisa pendek aja kan Ustaz? Durasi 7 menit Ustaz. Arisan sendiri ya ikhtilaf ya. Tapi yang saya yakini arisan itu selama dilakukan dengan cara yang syar'i maka itu boleh dipakai. Asal semua ridho meridho. Ya, jadi itu hitungannya bukannya kita berhutang, beda. Ya, ketika ibu dapat di awal dipakai untuk umroh atau apapun itu untuk kebaikan, yang pasti harus dibayar, dituntasin, ya supaya umrohnya jadi mabrurah, ya, gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Ustaz. Pendek tuh, ya. Baik, oke. Nanti penjelasan masih panjang lagi sebenarnya. Oke, saya geser ke Ustaz Fahmi, silakan. Ustaz Fahmi sudah siap, silakan. Dengan penanya jamaah, silakan. Dengan Pak siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Ustadz, Siapa? saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Mengenai nama Pak Hasan. Pak Hasan sudah, Pak Saya Hasan. mau tanya masalah harta yang paling banyak. Ada interpretasi di sosial media masalah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih daripada isi dunia dan seisinya. Nah itu saya mau tanya, bentuknya apa interpretasi yang ada di media sosial kan harta. Sampai-sampai Bill Gates di urutan ke-20. Baik. Nah ini yang saya mau tanya itu Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, sebelum dijawab oleh Ustaz Fahmi, Ustaz ini boleh kembali ke tempat duduk silakan. Ibu juga boleh duduk lagi silakan. Iya, itu kan broadcast seperti itu untuk memotivasi. Karena sekaya apapun orang terkaya di dunia, dia tidak memiliki semua yang di langit dan ada yang ada di bumi. Kekayaan manusia itu yang terkaya itu ya pasti ada batasnya. Yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberikan keutamaan langsung bagi orang yang mau sholat fajar, sunat fajar. Ya, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini dengan lisannya Rasulullah SAW. Kita harus meyakininya, kita harus mengimaninya, dan kita harus mengamalkannya supaya dapat keutamaan itu. 2 rakaat sholat fajar, ada ikhtilaf juga pemahaman ulama, apakah itu 2 rakaat fajar itu maksudnya sholat subuh, atau 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu semuanya, dua-duanya itu disebut dengan raqatul fajri. Ya, itu lebih baik daripada dunia dengan semua isinya. Ya, tentu ini keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Saya memahaminya begini, orang kalau bisa bangun pagi, bahkan sebelum subuh dia udah bangun, dia udah bersiap-siap ya, ke kamar mandi, dia udah siap berwudu, dia sudah bersih-bersih, kemudian dia sholat 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh, itu kan dia sudah mendapatkan kana mahizat ad-dunya bihadzafiriha. Kata Nabi SAW, ketika orang itu bangun, makanannya cukup, kesehatannya cukup, fisiknya sehat, maka itu seolah-olah orang itu sudah mendapatkan dunia ini dengan semua aspeknya. Maka itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi mengawali hari dengan beribadah kepada Allah itu adalah sebaik-baik amal, itu pesannya. Ya, makanya dikatakan lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya, insya. Meskipun tidak bisa diukur, dikalkulasi dengan harta materi gitu ya. Jadi broadcast itu ada benernya kalau untuk motivasi, tapi ada juga kelirunya message-nya bahwa yang lebih baik daripada harta dunia itu sebenarnya bukan dari segi jumlah harta materinya, tetapi dari segi dia mendapatkan keberkahan di hari itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi, terima kasih Pak Hasan. Ustaz Fahmi boleh kembali ke posisi, duduk kembali. Baik, Masya Allah, terima kasih atas tausiah-tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadikan suatu manfaat tersendiri, keberkahan tersendiri, bukan harta ataupun kekayaan kita, justru menjadi musibah atau bahkan bencana bagi kita semua. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, Masya Allah, terima kasih. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Fahmi Salim. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka portal kami, termasuk vlog saya tadi bersama ibu-ibu. Anda bisa saksikan atau buka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Akhirnya, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر كل عسير أو فإن تيسير العسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وكرمك وجودك عمن سواك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.